Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita akan mempelajari suatu ilmu yang sangat agung, yaitu ilmu usul fikih. Sebelumnya kita ucapkan kepada teman-teman yang baru bergabung, khususnya bagi kawan-kawan yang belum bergabung di grup fikih Mawaris, ahlan bikum, ahlan wa marhaban bikum. Begitupun para akhwat, semoga majelis yang kita adakan sekarang ini bisa dipahami dan bisa membawa faedah bagi kita semuanya. Baiklah, karena tema kita pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah ilmu yang mana ilmu ini merupakan kunci. Miftahul ulum fi ilmi al-fiqh. Kunci daripada ilmu al-fiqh. Kenapa? Kata Ibn Badran rahimahullah, la yakunu talibu mutafakkihan illa ma lam yakun mulimman bil usul. Kata Ibn Badran rahimahullah, tidaklah seorang talib ilm bisa menjadi mutafakkihan, bisa bertafakuh fid din secara hakiki, secara baik, kecuali dia harus memahami makna usul. Itu artinya seseorang tidak akan bisa menjadi mutafakkihan apabila dia tidak mempelajari ilmu usul fikih. Karena itu ayol ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, karena sesungguhnya ilmu usul fikih merupakan ilmu yang sangat berpengaruh terhadap seseorang di dalam memahami an-nas, baik itu berupa al-ayat dari kitabullah dan al-ahadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang sangat takut, tidak mau belajar usul fikih karena beberapa hal. Yang pertama, karena dia tidak mengetahui apa pentingnya, apa dampak positif daripada mempelajari ilmu usul fikih. Karena dia tidak mengetahui tersebutlah, ada beberapa saudara kita, misalnya, mereka tidak mau mempelajari ilmu usul fikih. Yang kedua, penyebab orang tidak mempelajari ilmu usul fikih yaitu ketakutan yang sangat berlebih. Ada mindset, ada cara pandang yang sangat tidak sehat di kalangan sebagian tullabul ilm, yakni mereka menganggap bahwa ilmu usul fikih ilmu yang menakutkan, yang mengerikan, sehingga banyak di antara mereka sebelum belajar, sebelum berjuang sudah mulai ragu dulu. Sama seperti orang yang mempelajari ilmu nahu, banyak orang menganggap ilmu nahu adalah ilmu yang sangat berat, ilmu yang sangat menakutkan, ilmu yang sangat membutuhkan perjuangan yang berat. Sehingga tidak heran banyak orang-orang yang mungkin awalnya semangat belajar ilmu nahu atau ilmu usul fikih, makin lama makin berkuranglah jumlah pesertanya. Maka kita ubah cara pandang yang negatif tersebut. Sesungguhnya semua ilmu adalah ilmu yang baik.
khususnya ilmu yang berkaitan tentang ilmu usul fikih. Karena mengapa? Tidaklah seseorang ingin menjadi talibul ilm yang sejati, melainkan dia harus mempelajari ilmu usul fikih. Jadi tidak cukup seseorang hanya mempelajari hukum solat, hukum begini dan hukum begitu. Dan juga ayul ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Banyak juga orang-orang di sana yang menganggap kita tidak butuh kepada ilmu usul fikih. Kita tidak terlalu membutuhkan ilmu usul fikih. Di antara mereka mengatakan cukup bagimu misalnya mempelajari kitab-kitab usul fikih yang ringkas. Tidak perlu mendalam. Bahwa sesungguhnya perkataan ini adalah perkataan yang sangat tidak bijak. Kenapa? Karena pertama mungkin dia tidak mengerti bagaimana pentingnya ilmu usul fikih. Yang kedua, dia tidak mengerti bagaimana para ulama al-mutaqaddimun, as-salaf, mereka betul-betul perhatian terhadap ilmu usul fikih ini. Maka insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan masuk kepada muqaddimah daripada ilmu usul fikih. Itu dasar-dasar kenapa kita mempelajari ilmu usul fikih dan apa saja langkah-langkah yang harus kita pahami sebelum kita mulai serius di dalam mempelajari ilmu usul fikih. Tayyib ayyuhal ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita taufiknya, kepemahamannya, dan ilmu yang luas ini bisa kita pahami, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya. Karena mengapa? Karena memulai mungkin mudah bagi orang. Yang paling susah ialah bagaimana dia istiqamah, bagaimana dia konsisten dan berjuang di dalam mempelajari sebuah ilmu. Baiklah ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, sebelum kita memasuki kitab, kita akan memulai terlebih dahulu dengan kitab dengan muqaddimah fi ilmi usulil fiqh. Tayyib, akan ana bukakan muqaddimah dari ilmu usulil fiqh. Inilah dia sebagaimana yang antum lihat dan antunna lihat, yaitu ada PowerPoint yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita menyusunnya. Ini tujuannya tak lain dan tak bukan ialah bagaimana memudahkan kita di dalam memasuki sebuah bab, sebuah pintu menuju ilmu yang tidak berhujung, yaitu ilmu usul fiqh. Kenapa? Karena ilmu usul fiqh adalah ilmu yang insya Allah jikalau seseorang mulai memahaminya, mulai mengilmuinya, dia akan merasakan nikmatnya berinteraksi langsung dengan kitabullah. Dia akan tahu bagaimana berharganya makna atau ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Tayyib, kita masuk kepada muqaddimah daripada ilmu usul fikih. Sebagaimana yang antum dan antunna lihat, lamma kana usulul fikhi fannan mustaqillan. Sebagaimana yang kita ketahui, ilmu usul fikih adalah ilmu konsentrasi ilmu yang terpisah, berdiri sendiri. Maka kita harus mempelajari mabadi'ul asyarah, yaitu setiap ilmu para ulama membaginya sebelum seseorang memahami, sebelum seseorang memasuki ilmu tersebut lebih dalam. Dia harus mempelajari, mengilmui 10 dasar, 10 pokok dalam mempelajari sebuah ilmu. Sebagaimana yang dibuatkan, yang dinukil oleh Abul Irfan Muhammad ibn Ali As-Sabban di dalam sebuah bait syairnya. Dia mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin 'asharah.
al-hadd wal mawdu' thumma ats-thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu wal ismu listimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Artinya ini adalah sebuah syair yang disusun oleh Abul Irfan untuk mempermudah kita semuanya bagaimana kita sebelum memasuki sebuah ilmu kita harus mempelajari 10 pokok, 10 dasar daripada ilmu tersebut. Kenapa ayul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah? Banyak orang yang meremehkan ilmu usul fikih, banyak orang yang meninggalkan ilmu usul fikih, sebabnya ialah mereka tidak mengetahui hakikat daripada ilmu usul fikih. Mereka tidak mengetahui apa yang terkandung dalam ilmu usul fikih. Dan mereka tidak mengetahui untuk apa dia belajar ilmu usul fikih. Dan mereka tidak mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya kutiba alaikumus siyam. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam ayatnya wa aqimus shalah, tidak hanya perintah, akan tetapi kita akan mengkaji apakah perintah ini bersifat sunnah atau perintah ini bersifat mubah atau perintah ini bersifat wajib. Nanti insya Allah akan kita jabarkan manfaat atau faedah di dalam mempelajari ilmu usul fikih. Baik, kita akan masuk kepada pokok yang pertama atau dasar yang pertama daripada mempelajari ilmu usul fikih. Itu ada 10 pokok atau 10 dasar. Baik dimanapun antum belajar, misalnya nanti di Madinah atau di Libya atau di mana, mereka akan mengajarkan kepada antum sebelum antum mempelajari sebuah ilmu, antum harus memahami betul ada 10 pokok, 10 pembahasan dalam sebuah ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita ilmui. Untuk apa gunanya, bagaimana kita bisa memaknai ilmu yang kita pelajari. Yang pertama, para ulama menggambarkannya yaitu hadduhu. Hadduhu itu artinya definisinya. Jadi seseorang harus paham definisi atau makna daripada usul fikih. Jangan sampai seseorang belajar sebuah ilmu, tapi nggak paham ilmu yang dia pelajari sebenarnya apa. Ilmu yang dia pelajari sebenarnya apa maknanya. Contohnya seseorang belajar ilmu nahwu. Seseorang kalau tidak mengetahui definisi atau makna yang sebenarnya dari ilmu nahwu, kadang mereka akan terbalik-balik. Karena mengapa? Dari awal saja dia nggak paham ilmu nahwu itu ilmu apa. Contohnya lagi, ilmu sorof. Dia tahu itu sorof. Tapi sorof itu ilmu apa? Dia harus mengetahui sorof adalah ilmu yang mempelajari misalnya perubahan sebuah kata dari sebuah kata ke kata yang lain. Begitupun ilmu yang lain, kita harus mengetahui sebenarnya definisi atau makna dari ilmu yang kita pelajari ini apa. Itu yang pertama. Yang kedua, maudhu'uhu. Itu apa yang akan dibahas. Itu judulnya yang pertama itu apa yang akan dibahas. Maudhu'uhu, pembahasannya apa. Yang ketiga ada namanya samaratuhu, yaitu faedahnya, buahnya. Jikalau seseorang mempelajari ilmu usul fikih, apa yang dia dapat? Seseorang apabila dia mempelajari ilmu usul fikih, apa yang akan dia rasakan perbedaannya? Tentu akan ada perbedaannya. Nanti insya Allah akan kita jabarkan apa sih manfaat atau faedah daripada mempelajari ilmu usul fikih. Yang ketiga itu nisbatuhu ila ghairihi, yaitu ilmu usul fikih ini kalau dibandingkan dengan ilmu yang lain seperti fikih, seperti tajwid,
Dia seperti ilmu apa? Apakah ilmu agama, ilmu yang masuk dalam kategori ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu yang masuk dalam kategori hanya pengetahuan umum. Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Selanjutnya fadluhu, keutamaannya. Jadi seseorang harus paham juga setelah dia mempelajari yang definisinya dan untuk apa dia pelajari dan apa yang akan dia dapatkan, dia harus mengetahui fadluhu, keutamaan daripada ilmu usul fikih. Kenapa? Seseorang apabila dia mengetahui keutamaan daripada ilmu usul fikih, dia akan semakin termotivasi. Semakin termotivasi. Kenapa? Karena dia tahu fadl atau fadail daripada ilmu usul fikih. Selanjutnya, dia harus mengetahui wadhi'uhu, yaitu siapakah peletak dasar daripada ilmu usul fikih. Mungkin sebagian antum udah tahu siapa sih yang pertama kali mempopulerkan atau yang mencetuskan secara kaidah ilmu usul fikih maujud, ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara ilmu di dalam hati dan pikiran manusia. Akan tetapi secara pembukuan, secara kaidah, siapakah yang pertama kali yang dikenal orang yang pertama kali menuliskan ilmu usul fikih? Selanjutnya ismuhu, ilmu ini apa namanya? Kemudian istimdaduhu, istimdaduhu ini apa sih dasarnya? Dari mana kita mempelajari ilmu usul fikih ini? Dari apa? Apa yang akan kita bahas? Dari apa? Selanjutnya ada hukmu ta'allumihi, yaitu hukum daripada mempelajarinya. Artinya, apakah hukum mempelajari ilmu usul fikih ini? Selanjutnya ada masailuhu. Yang terakhir ada namanya masailuhu. Itu permasalahan yang bagaimana yang masuk dalam kategori ilmu usul fikih. Taib, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan mulai, yaitu hadduhu. Nanti insya Allah hadduhu ini akan kita rincikan pada bab pertama dari kitab. Insya Allah nanti akan kita rincikan. Yaitu secara global, ilmu usul fikih yaitu ilmu yang membahas ilmun yabahathu fi adillatil fiqhil ijmaliyah. Yaitu ilmu usul fikih adalah sebuah ilmu yang membahas pembahasan di dalam adillah fikih yang global, secara global. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah. Yang dibahas bukanlah hukum salat, yang dibahas adalah al-amru lil wujub atau lin nadab atau lil ibahah. Yang dibahas ialah perintah di sini apakah untuk berupa bermakna wajib atau sunnah atau mubah. Nanti insya Allah akan kita jelaskan pada babnya pada kitab halaman pertama dari kitab yang akan kita pelajari, yaitu wahalul mustafid. Kita akan ilmunya bahasu fi adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha. Setelah kita memahami dalil-dalil yang ijmal, dalil-dalil yang global, misalnya perintah, larangan, itu yang akan kita pelajari. Kemudian wa kaifiyatil istifadati minha. Kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengambil faedah daripada kalamullah ini. Kita akan berusaha tahu bagaimana cara seseorang mengambil istifadah dari hukum atau istidlal dari sebuah hadis. Itu adanya di dalam ilmu usul fikih. Kemudian wahalul mustafid. Dan ada 3 pembahasan. Yang pertama tadi ilmu yang membahas tentang adillah al-ijmaliyah, tentang dalil-dalil secara global. Yang kedua tadi ilmu yang membahas bagaimana cara kita beristifadah, mengambil faedah daripada dalil tersebut. Yang ketiga yaitu kita mempelajari halul mustafid. Siapa yang mustafid tersebut? Itu orang yang mujtahid,
bagaimana keadaan orang-orang mujtahid tersebut. Siapakah orang-orang yang dimaksud ahlul ijtihad dan siapakah orang-orang yang tidak termaksud ahlul ijtihad. Itu semuanya akan dipelajari pada bab ilmu usul fikih. Nah, jadi kalau kita memahami gambaran ini, kita tahu berarti ilmu ini, masya Allah, ilmu yang agung, membahas dalil, bukan membahas hukum. Kalau hukum itu masuk kepada fikih, misalnya hukum sholat, hukum puasa, hukum bersiwak, hukum sholat sunnah, itu masuk kepada fikih. Adapun ilmu usul fikih, dia membahas di adillah, di dalil. Dalil ini misalnya perintah. Perintah untuk apakah perintah ini? Nanti akan kita bahas perinciannya. Yang kedua, maudhu'uhu, yaitu judulnya atau temanya. Apa yang akan dibahas? Yaitu yang akan dibahas ialah al-adillatus syar'iyyah al-musilatu ila al-ahkam, yaitu dalil-dalil syar'iyyah, baik itu berupa kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan al-ijma' daripada sahabat dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ialah faedahnya atau manfaat daripada mempelajari ilmu usul fikih. Di antara faedah, manfaat seseorang mempelajari ilmu usul fikih ialah ma'rifatu kaifiyyati istifadatil ahkam minal adillah. Kita mengetahui bagaimana cara kita beristifadah, mengambil faedah, mengambil hukum daripada al-adillah. Artinya, manfaat daripada mempelajari, mengilmui atau mempelajari ilmu usul fikih ini ialah dengan ilmu tersebut kita mampu mengambil faedah langsung daripada dalil yang ada. Kita diajarkan bagaimana memahami kitabullah langsung. Memahami apakah ini perintah berupa wajib, sunnah, apakah ini larangan berupa haram atau makruh dan yang lainnya. Kemudian nisbatuhu ila ghairihi. Nah, itu ilmu ini dibandingkan dengan ilmu yang lain, apa kedudukannya? Kedudukannya ialah annahu minal ulum asy-syar'iyyah wa huwa lil fiqhi ka usulin nahwi lin nahwi wa ulumil hadis lil hadis. Dia adalah merupakan ilmu di antara ilmu-ilmu usul fikih. Dan dia diibaratkan seperti usul nahu ketika kita ingin mempelajari ilmu nahu, atau mempelajari dia seperti ilmu ulumul hadis, mustalahul hadis tatkala kita mau memperdalam ilmu hadis. Jadi kalau di hadis ada namanya ilmu hadis, ada namanya mustalahul hadis atau ilmul hadis atau ulumul hadis. Sebelum seseorang mempelajari, memperdalam hadis ini, sahihkah, dhaifkah, palsukah, hasankah, itu dipelajari pada bab ilmu ulumul hadis. Sementara ilmu usul fikih, kita mempelajari hukum, mempelajari dalil-dalil yang mengeluarkan hukum. Ada dalil, tiba-tiba setelah kita kaji, dipelajari, maka timbullah hukum. Oh, rupanya hukum tawaf itu wajib atau rukun min arkan umrah atau haji misalnya. Atau tatkala seseorang membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah hukumnya adalah rukun min arkanus shalah. Itu hukum fikih. Tapi bagaimana kita mengetahui hukum fikih ini dengan cara ilmu usul fikih? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Artinya tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Artinya dari dalil ini, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kita memahami, kita paham sesungguhnya dengan dalil ini jadilah kedudukan surah Al-Fatihah menjadi rukun daripada rukun salat. Kenapa? Karena jikalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak ada salat baginya. Misalnya, dia kurang satu rakaat, dia nggak baca Al-Fatihah pada rakaat pertama, dia harus menambah pada rakaat yang selanjutnya. Atau ketika dia salat tidak baca Al-Fatihah, maka salatnya nggak sah. Nah, jadi hukum itu, hukum fikih,
dipahami dengan ilmu usul fikih. Itulah manfaatnya mempelajari ilmu usul fikih. Itu fadluhu, keutamaannya. Keutamaannya sama seperti keutamaan ilmu al-fiqh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Ilmu fikih maupun ilmu usul fikih. Kenapa? Karena dengan ilmu usul fikihlah ilmu fikih bisa dipahami secara benar. Dengan ilmu usul fikihlah seseorang bisa memperdalami fikih tersebut. Dan dengan usul fikihlah seseorang bisa menjatuhkan hukum, apakah hukum ini berupa wajib, sunnah, mubah, atau makruh, atau haram. Semuanya ada pada bab usul fikih. Kenapa? Karena ilmu usul fikih ialah ibarat wasilah. Wasilah, sarana, atau perantara dalam memahami ilmu fikih. Jadi tidak ada namanya seperti yang dikatakan Ibn Badran, la yakunu talib mutafaqihan ma lam yakun mulimman bil usul. Tidaklah seseorang talib bisa bertafakuh fi din sebenar-benarnya kalau dia nggak paham ilmu usul fikih secara benar. Nah, jadi bagi talibul ilm atau bagi orang-orang yang bersemangat bertalabul ilmi, ingin menjadi pejuang di jalan Allah, ingin berusaha meniti jalan mustahid, maka dia harus memahami ilmu usul fikih. Kemudian wadhi'uhu, siapakah peletak dasar daripada ilmu usul fikih? Artinya, siapakah yang pertama kali dikenal di dalam memahami ilmu usul fikih, mengenalkan ilmu usul fikih? Beliau adalah huwal imam Muhammad ibn Idris rahimahullah. Beliau adalah Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam dari mazhab Imam Syafi'i. Beliaulah yang dikenal pertama kali membukukan, menuturkan kaedah di dalam ilmu usul fikih. Naam, benar, sesungguhnya ilmu usul fikih itu sudah dipahami sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami secara keilmuan. Tapi untuk pencetusannya, membuat kaedah, beginilah ilmu usul fikih, maka dikenalkanlah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Contohnya lagi, ilmu tajwid. Sebagaimana yang antum ketahui, ilmu tajwid itu dipahami dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para sahabat mengetahui bagaimana membaca Al-Qur'an. Tahu hukum-hukum, tahu hukum dengung, tahu hukum idgham, tahu hukum mat, tahu mereka. Tapi dari hati mereka, dari pikiran mereka. Tapi mereka tidak timbul kaedah langsung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ilmu usul fikih. Mereka tahu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana ada perintah, pasti mereka lakukan. Sana ada larangan, wala taqrabus salata wa antum sukara. Tahu para sahabat makna dari ayat ini. Tapi mungkin tidak ada kaedah di zaman itu. Tidak ada namanya pembuatan kaedah. Kaedah ini datang belakangan. Begitupun di zaman Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, beliaulah yang pertama kali dikenal mempopulerkan, mencetuskan, merumuskan ilmu usul fikih. Jadi bagi yang belum tahu, yang pertama kali mempopulerkan, yang meletakkan menjadi dasar dari ilmu usul fikih, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah. Di dalam kitabnya Ar-Risalah. Kemudian ismuhu dinamakan ilmu usul fikih, yaitu istimdaduhu. Nah, dari mana ilmu usul fikih ini diambil? Itu apa, dari mana? Misalnya apakah dari dongeng atau hanya hikayat-hikayat? La. Istimdaduhu adalah ilmu usul fikih ini diambil daripada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma'. Kalau yang pertama tadi adalah yang dibahas, maudhu'uhu, yang dibahas. Pembahasannya apa? Sementara ini dasarnya dari apa? Dari mana diambil?
Jadi bukan katanya, bukan kata fulan-fulan, tidak. Apa yang akan dibahas dari mana dasarnya, yaitu dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW dan ijma' dan usuluddin dan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab di sini juga ditekankan. Jadi seseorang kalau ingin memperdalami ilmu usul fikih, dia harus memahami benar-benar bahasa Arab. Kemudian hukmu ta'allumihi, hukum mempelajari ilmu usul fikih. Ya, ini apakah hukum daripada mempelajari ilmu usul fikih? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah mandub? Apakah makruh? Apakah haram? Ilmu usul fikih, para ulama menjabarkannya, hukumnya adalah fardu kifayah 'alal ummah. Terhadap umat, hukumnya fardu kifayah. Kepada umat secara global, secara umum, hukumnya fardu kifayah. Adapun kepada mujtahid, kepada orang-orang yang betul-betul mau memperdalami ilmu agama ini, maka hukumnya adalah fardu ain. Jadi berbeda. Kalau terhadap manusia semuanya, itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Apabila sebagian dari manusia melakukannya, maka yang awalnya wajib jatuhlah dari wajib kepada sunnah. Sama seperti sholat jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Apakah semua orang wajib menyolatkan jenazah? Tidak. Jadi apabila dilakukan oleh sebagian orang, maka orang-orang yang lain gugurlah kewajiban kepada mereka. Gugurlah kewajiban tatkala mereka mau melakukan tafadhol, maka menjadi sunnah. Begitupun ilmu usul fikih. Kalau dilakukan oleh sebagian orang, dipelajari oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban kepada sunnah atau mandub. Atau mabahithuhul atau masailuhu, yaitu mabahithuhul lati yaltazimuha al-mujtahid, yaitu pembahasan-pembahasan yang diperhatikan, yang ditinjau oleh mujtahid. Jadi pembahasan-pembahasan yang berkaitan tentang mujtahid, yang harus diilmui oleh mujtahid, maka itu masuk dalam kategori permasalahan yang dipelajari di dalam ilmu usul fikih. Dan wa yastafidu minha. Jadi setelah seseorang memahami masailnya, maka dia akan mengambil faedah daripada masail tersebut. Misalnya ada hukum, misalnya ini am, ini khas, ini wajib, ini sunnah, ini al-amr, ini an-nahi, dan yang lainnya, itu masail pembahasannya. Dan dari masail itulah seseorang bisa mengambil faedah, mengeluarkan hukum. Wa istanbitul ahkam asy-syar'iyyati 'ala dawiha. Jadi dengan itulah seseorang bisa memasuki, mengambil faedah, menelurkan hukum dengan apa? Dengan masail-masail yang dia pelajari. Nah, kemudian ada perbedaan, yaitu apa beda ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Mungkin tidak semua orang ya melek atau paham apa beda antara ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ilmu fikih dia yabahatsu fil ahkam. Dia membahas hukum. Dia membahas hukum. Contohnya hukum salat, hukum takbiratul ihram, hukum puasa, hukum haji, hukum umrah, dan yang lainnya, itu hukum. Dia membahas dalil atau permasalahan yang lebih terperinci. Nanti akan kita masuk kepada kitabnya. Adapun ilmu usul fikih, dia membahas ya bahasu fil adillah. Itu ilmu usul fikih, dia membahas adillah. Itu adillah, dalil-dalil yang ada di dalam ilmu usul fikih tersebut. Contohnya ada qala Allah wa qala Rasul. Sana wa aqimus shalah wa atuz zakah dan yang lainnya. Semuanya itu masuk dalam kategori pembahasan bab usul fikih.
Jadi kalau fikih dia membahas hukum. Jadi antum bedakan ya, antum bedakan. Fikih dia membahas hukum. Hukum yang sudah jadi misalnya hukum meminum khamar, apa hukumnya? Haram. Itu masuk dalam kategori bab fikih. Tapi cara atau dalil yang mengharamkan khamar itu masuk dalam pembahasan bab usul fikih. Jadi usul pembahasannya adalah al-adillah, al-ijmaliyah. Adapun pembahasan fikih, pembahasannya ialah al-ahkam asy-syar'iyyah. Thayyib ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan, tafadhal. Satu orang atau dua orang sebelum kita melanjutkan ke buku. Silakan bagi antum yang mungkin ingin bertanya. Ana Ustaz. Silakan, tafadhal. Ana Ustaz. Nah, silakan. Ana Fahri min Makassar. Nah, Fahri min Makassar. Makassar. Tentang ma farqu ilmu usul fikih dengan ilmu qawaidul fikih ya. Apa? Ilmu usul fikih dan ilmu qawaid fikih. Nah, ilmu usul fikih. Ilmu qawaidul fikih ya. Nah, ilmu usul fikih dia membahas al-adillatul ammah. Dia membahas al-adillatul ammah. Adapun qawaid al-fiqhiyah dia membahas ibarah anil ahkamil ammah. Jadi usul fikih dia membahas adillatul ammah. Sebagaimana yang kita jelaskan, dia itu pembahasannya di adillah. Adillatul ammah. Qala Allah al-amr wan nahi. Adapun qawaid fiqhiyah dia membahas dia ibarah anil ahkamil ammah. Misalnya al-yakin la yazulu bisyak. Dia ibarah anil ahkamil ammah. Nanti insyaallah akan kita jabarkan perinciannya. Jadi perbedaannya, kalau qawaid itu dia seperti kaidah yang udah jadi. Maka semua permasalahannya bisa kembali kepada qawaid fikih tersebut. Dia ibarah anil ahkamil ammah. Jadi satu kaidah ini dia bisa mencakup beberapa permasalahan. Itu masuk dalam kategori qawaid fiqhiyah. Jadi dia kadang ada 5 qawaid atau lebih, misalnya qawaid kubra ada 5 dan ada lagi qawaid yang sughra. Qawaid tersebut, satu kaidah itu kadang mencakup beberapa permasalahan. Berbeda dengan fikih. Fikih hukum salat ya hukum salat. Hukum puasa ya hukum puasa. Adapun hukum qawaid fiqhiyah dia kadang membahas kaidah, dan kaidah ini bisa dipakai dalam beberapa hukum. Contohnya al-umur bimaqasidiha. Misalnya, bisa dipakai bab salat atau bab sedekah atau bab yang lainnya. Jadi begitu perbedaan ringkas antara usul fikih dan qawaid fikih. Nah, kita masuk ke kitab ya. Semoga antum semuanya sudah memiliki kitab ini. Tapi jikalau malam hari ini banyak yang belum memiliki kitab, ya tidak apa-apa, kita baca kitabnya. Dan insya Allah diharapkan kepada teman-teman semuanya kalau bisa memiliki kitab. Kenapa? Karena kitab tersebut, dengan kitablah seseorang bisa mengilmui sebuah ilmu dengan sebenar-benarnya. Karena kan tidak mungkin seseorang ingin mempelajari sebuah ilmu dari PDF tok. Tidak mungkin. Tapi tentu harus dengan kitab. Karena tidak ada di zaman sekarang seorang alim menjadi ulama besar rupanya dari PDF. Tidak mungkin, tidak ada. Sampai sekarang tidak ada seorang alim kecuali dia harus kembali ke kitab. Baik, kita masuk ke kitab ya, ke pembelajaran kita. Ana harapkan mungkin sebagian besar antum mungkin udah paham ya bahasa Arab. Jadi tafadhal mungkin kita baca pembahasannya. Bagi yang punya kitab silakan, dan bagi yang belum punya kitab silakan nanti membaca di layar. Nah, tafadhal, siapa yang ingin membaca? Ustaz. Ya,
Jadi kalau udah ada yang baca, kita harapkan teman-teman yang lain menutup mic-nya sehingga kita bisa fokus menyimak bacaan dari teman kita dan bisa fokus juga menyimak syarah yang akan kita tambahkan walaupun itu misalnya ada beberapa yang mungkin butuh syarah lagi. Nah, silakan. Iqra ya akhi. Yang pertama tadi siapa yang bilang? Silakan. Nah, Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul fiqhi. I'lam anna usulul fiqhi murakkabun min mudhafin wa huwa kalimatun. Usul. Wa mudhafun ilai wa huwa kalimatun al-fiqh. Nah. Wa yusamma murakkaban idafiyan wa qad akhadha hadha al-murakkabu Waqad al-idafi. Waqad ukhidha. Waqad ukhidha. وقد أخذ هذا المركب الإضافي فوضع علما فوضع على علما. العلم فوضع علما ماذا؟ فوضع علما. فوضع علما على العلم معهود فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا فينبغي تعريفه فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا وباعتبار كونه علما. أولا تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا. Hasbuk. Ya, kita baca dulu dan kita artikan, yaitu i'lam anna usul al-fiqhi murakkabun min mudhafin wa huwa kalimatu usul. Jadi sebagaimana yang antum ketahui bagi teman-teman yang sudah mempelajari bahasa Arab, usulul fikhi terdiri dalam dua kata yang diidofahkan, yaitu mudhaf wa mudhafun ilaih. Usul mudhaf wal fikhi mudhafun ilaih wa yusamma murakkaban idafiyan. Jadi ilmu usul fikih ini, usul fikih dinamakan murakkab idafiyan. Waqad ukhidha hadzal murakkab al-idafi, dan dari tarkib inilah dan dari penyusunan mudhaf dan mudhaf ilaih inilah diambillah penamaan daripada ilmu ini. Itu fawudi alaman ala al-ilm al-ma'hud. Jadi dengan tarkib idhafah inilah diambillah penamaan daripada ilmu ini, yaitu ilmu al-ma'hud, yaitu ilmu yang sudah disebutkan, yang sudah kita bayangkan tadi, yaitu ilmu usul fikih. Dari tarkib inilah diambil penamaan daripada ilmu usul fikih. Fayam bagi ta'rifuhu, maka selayaknya kita ta'rifu, memberikan definisi. Kita berikan definisi bi'atibari kaunihi murakkaban idafiyan, maka selayaknya bagi kita memberikan definisi baik secara susunan tarkib idafiyan, itu kita jelaskan mudhaf dan mudhafun ilaih, misalnya al-usul apa maknanya dan al-fiqh apa maknanya. Tarkib idafiyan itu kita jelaskan masing-masing idhafahnya, itu mudhafunnya usul apa maknanya dan mudhafun ilaih apa maknanya. Misalnya al-fiqh apa maknanya. Dan kita juga harus selayaknya bagi kita menjelaskan definisi daripada ilmu usul fikih, yaitu alam, sebuah nama dari sebuah ilmu, yaitu ilmu usul fikih. Apakah gerangan, arti atau nama atau makna daripada usul fikih ini. Jadi sebelumnya kita bahas dulu perkata usul dan fikih, kemudian baru selanjutnya kita akan bahas definisi dari ilmu usul fikih. Naam, Iqra ya Imran. أولا تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا. Ya, sebentar. كلمة أصول. Nah, kita bahas dulu ta'rif atau definisi dari tarkib idafiyan. Jadi dari idofahnya. Jadi masing-masing kata kita akan kaji. Kita akan maknai apakah maknanya atau jelaskan. Kalau beberapa butuh penjelasan itu dari kalimat usul dan kalimat al-fiqh. Tafadhal ya Imran. Kalimat usul
Al-usul jam'u aslun. Wal Jam'u aslu aslin. fil lughati Jam'u aslin. jam'u aslin. Wal aslu fil lughati ma in bana alaihi ghairuhu kal asasi aslun lisaqafi wal jidari wa وكعروق الشجرة وكعروق الشجرة الثابتة وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض كما في قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. Nah, jadi kalimat usul di dalam bahasa Arab yaitu jam'u aslin atau jamak daripada kalimat kata asal. Wal asal di dalam bahasa Arab sebagaimana yang antum ketahui man bana. Jadi bukan ma'in bana lagi langsung saja karena ini adalah hamzatul wasal, langsung bacaannya man bana alaihi ghairuhu. Apa yang terbangun di atasnya, apa yang sesuatu yang lain terbangun di atasnya. Contohnya kal asasi aslun lis-saqfi wal jidar. Sebagaimana tiang. Tiang itu adalah dasar atau pondasi dari atap dan dinding. Artinya, kalau nggak punya tiang atau pondasi, maka nggak mungkin ada atap. Al-asas itu pondasi. Jadi, al-asas, pondasi, kalau tidak ada pondasi, maka tidak ada namanya atap atau tidak ada namanya dinding. Jadi, al-usul yaitu sesuatu yang mana dia di atasnya terbangunlah sesuatu yang lain. Artinya, kalau tidak ada asal ini, tidak ada pondasi ini, maka tidak adalah yang lainnya. Contohnya lagi, wa ka'uruqis syajarah, dan seperti akarnya pohon yang menancap ke bawah, pondasinya. Kalau nggak punya akar, bagaimana pohon tersebut bisa tumbuh? Nah, jadi ka'uruqis syajarah atau akarnya pohon yang menancap ke bawah itu, maka ini dinamakan juga asal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Asalnya, akarnya, pondasinya tsabit di bawah dan cabangnya kemana-mana. Artinya, kalau pondasinya kuat, maka kuatlah bangunan tersebut. Jadi, pondasi tersebut ada untuk membangun sesuatu yang lainnya di atasnya. Ini makna daripada kalimat asal. Nah, adapun wafil istilah, silakan bagi yang lain yang ingin mencoba bergabung. Syukran ya Imran, jazakumullahu khairan. Ana Ustaz. Nah, tafadhal Abu Rabi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil istilahi yutlaqul aslu ala iddatin ma'anin minha ala iddati ma'anin minha awalan al-qa'idatul 'ammatu. Ya, jadi di dalam istilah asal atau usul itu ada beberapa makna. Yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh muallif, penulis, silakan. Al-qa'idatul 'ammatu ka qaulihim al-amru yaqtadil wujubu. Al-amru yaqtadil wujuba. Ya, wujuba, na'am. Yuwaddihu dzalika qauluhu ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Fahadha amrun 'ammun yaqtadi wujuba. Fahadha amrun 'amun yaqtadi wujubal akhdhi bi kulli ma atana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrudin fi hadhil ayati bidzati ila fardin min afradil awamiri allati wajjahaha ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi yang pertama, usul di dalam istilah bahasa Arab, secara istilah, bisa diartikan al-asl, misalnya ada para ulama mengatakan al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Artinya al-qa'idah al-'am, kaidah umum. Jadi al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Jadi kaidah umum inilah para ulama mengatakan ini makna daripada salah satu makna daripada kata al-asal atau al-usul. Kenapa? Kenapa al-amr yaqtadil wujub? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu." Jadi, fahadha amrun 'amun. Ini perintah ini, perintah ini itu wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Fahadha amrun 'amun. Perintah ini umum. Yaqtadil wujubul akhdhi bi kulli ma atana ar-rasul. Jadi kita diwajibkan mengambil apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrud fi hadhihi al-ayah bidzat ila fard min al-afrad al-awamir allati wajjahaha ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka menjadi wajib. Apapun perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal daripada sebuah perintah adalah wajib kecuali ada sharifnya. Kecuali ada hal-hal yang mengubahnya dari makna wajib kepada makna sunnah misalnya. Jadi semua perintah Nabi pada hukum asalnya adalah wajib. Semuanya. Kecuali kalau ada sharifnya. Apa itu sharif? Yang mengubahnya daripada makna wajib. Atau baik itu berupa hadis. Atau berupa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asal dari perintah Nabi hukumnya wajib. Tidak boleh kita memilih-milihnya. Misalnya ini perintah lakukan. Itu tinggalkan. Ini perintah lakukan. Itu tunggu dulu. Maka tidak boleh. Maka semuanya al-asal qaidah ammah al-asal fil amri yaqtadil wujuba. Itu yang pertama. Yang kedua, tafadhal. Tsani ad-dalilu ka qaulika aslu wujubi shaumi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu ay daliluhu. Ya, jadi di antara makna daripada kalimat usul atau asal, yang pertama tadi adalah kaidah ammah, yang kedua dalil. Jadi nanti kalau ketika antum membaca kitabnya para ulama, jadi al-aslu fi hadhihi al-mas'alah ma qalahu sallallahu alaihi wasallam. Itu asalnya, itu dalilnya. Nah, jadi kalau ada mengatakan di dalam kitab misalnya al-aslu wal aslu minhu wal aslu minha maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalilnya. Jadi dalil daripada permasalahan tersebut. Jadi asal atau usul di dalam istilah bisa diartikan dalil. Dalil dari sebuah permasalahan. Jadi kalau antum dengar nanti kan asalnya apa atau ma huwal asl fi misalnya fi wujub zakat. Artinya apa dalil daripada pengwajiban zakat atau ma huwal asl fi wujub al-qada lil muftir. Apa dalil yang mewajibkan wajibnya qada bagi orang yang batal berbuka pada bulan puasa Ramadan. Jadi wajib dia mengqada. Apa dasarnya? Apa dasarnya ini disebut apa dalilnya sama saja. Nah, yang ketiga, tafadhal. Taib. Khalas. Kita masuk kepada kata al-fiqh. Kata al-fiqh. Silakan bagi yang lain yang ingin bergabung. Nah, silakan. Jazakumullah khairan. Yang baca sebelumnya ana ucapkan jazakumullah khairan. Silakan. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. كلمة الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ay yafhamu. Wa fil istilahi al-ilmu bil ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad min adillatiha at-tafsiliyah. Fa usul fiqhi idzan qawa'iduhu allati yubna 'alayha. Jadi kita masuk kepada kalimat al-fiqh. Kepada kalimat al-fiqh. Apa gerangan dan apa makna daripada kalimat al-fiqh? Al-fiqh lughatan al-fiqhu al-fahm. Fikih dalam bahasa Arab bisa diartikan al-fahm. Yang pertama, al-fahmu. Yang kedua ada tambahan daripada beberapa masyayikh mengatakan al-fahmud daqiq. Faham yang lebih terperinci lagi. Jadi kalau orang mengatakan ana fahim, ya mungkin dia paham. Tapi kalau dia bilang faqih, ana paham, biasanya lebih daripada kata paham. Makanya para ulama yang lain mengatakan yang pertama tadi al-fahmu. Yang kedua di antara para ulama mengatakan al-fiqhu al-fahmud daqiq. Daqiqun. Itu faham yang lebih fokus lagi, yang lebih terperinci lagi. Yang ketiga, ada ulama yang mengatakan fahmu muradil mutakallim. Fahmu muradi al-mutakallim. Nah, silakan bagi antum yang tulis untuk menambah, karena di sini kita ada buku ya, karena ada beberapa tambahan. Kita ulangi al-fiqhu secara bahasa. Yang pertama al-fahmu. Yang kedua al-fahmud daqiqu. Yang ketiga fahmu muradil mutakallim. Kita memahami apa yang dimaksud dari al-mutakallim, dari orang yang berbicara. Dengan apa? Dengan kita faqih terhadap pembicaraan dia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hikayat an Musa, yafqahu qawli. Mereka memahami supaya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi supaya mereka memahami perkataanku. Artinya itulah 3 definisi secara bahasa daripada ilmu usul fiqih. Afwan, ilmu al-fiqh secara bahasa. Itu al-fiqh secara bahasa ada 3 arti atau makna. Kemudian kita masuk kepada pembahasan al-fiqh min haitsu al-istilah. Secara istilah, di sini al-muallif mengatakan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, mengilmui hukum-hukum syar'iyyah. Kenapa harus hukum-hukum syar'iyyah? Itu maka tidak termasuk darinya hukum-hukum akliyah. Tidak termasuk dalamnya hukum-hukum adiyah atau urfiyah. Jadi pembahasan kita adalah hukum-hukum yang berkaitan tentang hukum-hukum syar'i saja. Jadi tidak masuk dalamnya pembahasan ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum akliyah, misalnya 1+1=2 atau 2 lebih banyak daripada 1, itu hukum akliyah. Misalnya sapi lebih besar daripada semut, itu hukum akliyah. Atau misalnya api itu panas, es itu dingin, itu hukum akliyah. Dan tidak termasuk juga dalamnya kategori hukum-hukum yang hukum adiyah, hukum-hukum adat, hukum kebiasaan. Jadi fikih yang dibahas adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Itu mengilmui hukum-hukum asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad min adillatiha at-tafsiliyah. Di sini ana akan berikan sedikit catatan, karena ini antum lihat ya di layar.
Sebentar. Oh, ini tidak bisa dicoret ya. Ini ada beberapa. Nah, ini yang pertama tadi al-ilmu al-ilmu. Al-ilmu di sini al-muallif menulis al-ilmu. Sementara ada definisi yang lebih baik, yang lebih mencakup segalanya, yaitu diubah kepada ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa? Karena ma'rifah ini dia mencakup definisi al-idrak yang bersifat al-ilmi dan al-idrak bersifat al-dhanni. Karena mengapa ayul ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, lianna idrak al-ahkam asy-syar'iyyah, para ulama menjelaskan karena memahami ahkam asy-syar'iyyah kadang ada namanya al-idrak ilmi. Itu secara yakin. Yu'lamu yaqiniyan. Dipahami secara yakin, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Tidak ada lagi namanya pembahasan yang sifatnya diperselisihkan. Itu yakin. Jadi ketika kita mengilmui sesuatu, kita bisa kadang mengilmui sesuatu itu, kadang kita betul-betul yakin dengan sesuatu tersebut. Ada namanya yang kedua, qad yakunu al-idrak ad-dhanniyan. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan al-idrak qad yakunu ilmiyan wa qad yakunu dhanniyan. Jadi mengilmui, memahami sebuah permasalahan kadang bisa dipahami secara yakin, pasti. Tidak ada khilaf di dalamnya. Kadang bisa dipahami dhanniyan. Kadang ada beberapa perbedaan pendapat. Jadi nanti insya Allah akan ana jabarkan ke antum seperti ini. Ana buka ya bukunya. Seperti mana yang tadi ana jelaskan kepada antum. Ini dia. Tidak sini. Mungkin nanti insya Allah akan ana tuliskan pembahasannya khusus kenapa kita memakai al-ma'rifah. Jadi yang paling baik kita ganti definisinya itu ma'rifah. Jadi ma'rifatul ahkamis syar'iyyah. Jadi ma'rifah, kenapa ma'rifah? Karena ma'rifah ini dia mencakup ilmi dan dhanni. Nanti akan antum jumpai ketika antum melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut, antum akan memahami ini ilmi atau dhanni. Ilmi itu seperti ya misalnya sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi misalnya. Contohnya wujubus shalah al-khams, wujud shalawatul khams. Itu tidak perlu diperdebatkan karena sudah yakin. Sudah yakin hukumnya. Wajib yakinian. Tapi kadang ada beberapa hukum ada perbedaan pendapat. Contohnya salat witir. Salat witir, jumhur ulama mengatakan sunnah bagi umat manusia, bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara al-Hanafiyah, orang-orang yang bermadhab Hanafi, mereka mengatakan salat witir itu fard atau wajib. Wajib. Perbedaan pendapat, makanya ada di sinilah namanya hukumnya dhanni. Dhanni itu akan timbul nanti perbedaan pendapat di dalam memahaminya. Jadi al-ma'rifah ada dua, dhanni wa ilmi. Yang pertama. Kemudian al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah. Antum tambah selanjutnya ada namanya al-amaliyah. Al-amaliyah. Nah, jadi ma'rifah kita ubah kepada al-ilm, kita ubah kepada ma'rifah, dan kita tambah di belakang asy-syar'iyyah ini asy-syar'iyyah, kita tambah di belakangnya al-amaliyah.
Kenapa al-amaliyah? Karena kita membahas hukum-hukum yang bukan bersifat al-i'tiqadiyah. Fahim? Jadi hukum al-i'tiqadiyah, misalnya hukum tauhid, kitab tauhid atau pelajaran tauhid, asma' wa sifat, itu kan ulum syar'iyyah, itu kan ahkam syar'iyyah, bukan? Iya, benar, itu adalah hukum syar'iyyah. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ialah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Nah, jadi yang kita bahas adalah ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Nah, jadi yang kita bahas adalah ahkam syariah al-amaliyah. Nah, bi'adillatiha at-tafsiliyah. Karena di sini ada lagi perbedaan pendapat di antara para ulama mengatakan allati tariquha al-ijtihad. Sebagaimana yang antum lihat di layar, antum baca allati tariquha al-ijtihad. Jadi di sini muallif hanya menggambarkan usul fikih itu atau fikih itu hanya mengkaji bab-bab yang sifatnya diterima atau ada ijtihad di dalamnya. Ada menerima perbedaan pendapat. Sementara salat, apakah ada perbedaan pendapat? Apakah ada ijtihad di sana? Tidak ada. Makanya ini memang definisi yang sama seperti definisi yang digambarkan, yang dituliskan oleh Al-Juwaini, Al-Imamul Haramain, sahibu Kitabil Burhan juga mengatakan seperti ini, allati tariquha al-ijtihad. Berarti konsekuensinya salat tidak masuk dalam kategori ini. Konsekuensinya puasa tidak masuk dalam kategori ini. Kita kan mengetahui salat dan puasa kan kita nggak butuh lagi namanya ijtihad, udah yakin langsung daripada kitabullah. Maka yang lebih tepat kita hapus dari kategori ini, tariquha al-ijtihad, kita ganti kepada, silakan antum tulis di buku antum, ma'rifatul ahkamis syar'iyyah, ma'rifatul al-ahkamis syar'iyyah al-amaliyah bi'adillatiha at-tafsiliyah. Nah, jadi kita ubah kata al-ilm kepada al-ma'rifah. Kenapa? Karena biasanya kalau al-ilm itu biasa dipakai oleh para ulama kepada al-ilmul yaqini. Kebanyakan para ulama memakai seperti itu. Makanya ulama mutaakhirin seperti Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Utsaimin juga memakai kata ma'rifah. Karena ma'rifah kata yang lebih menerima beberapa perbedaan di dalamnya, itu bisa al-ilmul yaqini, bisa dhanni. Itu kita yang selanjutnya kita ubah, kita hapus kata-kata yang tariquha al-ijtihad. Karena mengapa? Kalau kita mengatakan seperti itu, maka min lawazimnya, dan di antara yang melazimkannya, maka hukum salat nggak masuk kepada hukum fikih. Apakah hukum salat dipahami dengan ijtihad? Tidak. Jelas di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah. Apakah hukum puasa dipahami dengan ijtihad? Tidak. Maka seperti mana yang kita baca tadi dari muallif, kita buka bukunya kembali, yang katanya al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah, yang caranya adalah ijtihad. Allati tariquha al-ijtihad. Sementara salat, puasa, haji nggak ada lagi ijtihad di sana, udah jelas hukumnya. Makanya kita ganti, kita buang kategori tariquha al-ijtihad ini. Karena mengapa? Karena bab salat, bab puasa, bab haji tetap dalam kategori fikih. Jadi kita ulangi, al-ma'rifatul ahkamis syar'iyyah al-amaliyah. Kenapa al-amaliyah? Membedakan mana hukum fikih dan mana hukum al-aqidah. Jadi pembagian akidah, penjelasan akidah, maka tidak dimasukkan dalam kategori al-fiqhi. Karena akidah masuk dalam bab i'tiqad. Adapun fikih, dia masuk dalam kategori amaliyah yang dilakukan oleh manusia. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Kita buka bukunya kembali, melanjutkan sedikit.
Fa usulul fikhi idzan, jadi usul fikih ini adalah qawaiduhu allati yubna 'alaiha. Jadi dia berupa kaidah yang dengan kaidah tersebutlah muncul hukum fikih. Fahim? Dengan usul fikih lah seseorang bisa merumuskan ini hukum wajib, ini hukum sunnah, ini hukum mustahab, ini hukum makruh atau hukum haram dan yang lainnya. Nah, ini ada syarh ta'rif. Silakan bagi yang ingin bertanya, mungkin sebelum kita lanjutkan pembahasan membaca kitab Ushulul Fiqh ini. Nah. Apakah yang ada yang ingin bertanya seputar pembahasan yang sudah kita pelajari tadi? Jikalau tidak, mungkin kita baca selanjutnya. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Insya Allah kita baca sedikit dan insya Allah kita akan rumuskan beberapa rumusannya nanti insya Allah. Silakan bagi yang ingin membaca kembali, yang ingin ikut serta Syarhut Ta'rifil Fiqhi. Nah. Silakan. أنا يا أستاذ. نعم silakan. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا قال المؤلف رحمنا الله وإياه شرح تعريف الفقه الأول المراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن كما في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. Yang lain yang diharapkan, Afwan, yang lain mungkin bisa tutup mic-nya sehingga nanti ketika di layar atau kamera bisa fokus teman-teman yang lain melihatnya. Syukran jazakumullahu khairan. Nah, silakan lanjutkan. أي ظننتموهن. الثاني المراد بالأحكام الشرعية الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. نعم. والحرمة. نعم. والحرمة والكراهة. كيف؟ فيخرج بقيد الشرعية. نعم. فيخرج بقيد الشرعية الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين والحسية مثل كون الثلج باردا والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق. الثالث والمراد بالتي طريقها الاجتهاد إخراج ما لا يصح فيه اجتهاد كمعرفة كون الصلاة والصيام واجبين والزنا والسرقة محرمين لمعرفة ذلك من الدين بالضرورة. ثانيا syukran jazakumullah khairan. Kita baca penjelasannya, kita jelaskan. Syukran ya, bagi teman-teman yang lain mungkin bisa ditutup mic-nya sehingga apa yang kita akan sampaikan dan kita jelaskan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang lainnya. Sekarang gimana? Apakah udah ada tulisan atau masih hitam layarnya? Apakah Alhamdulillah. jelas ya? Karena ada beberapa kawan yang mengatakan tidak ada layarnya, tidak ada bacaannya. Syukran jazakumullah khairan. Kita masuk kepada penjelasan ya. Ana akan tutup mic-nya. Oke, baik. Yang pertama, al-muradu bil ilmi ma yashmulu ghalabatudz dhann. Jadi di sini al-muallif menjelaskan ilmu di sini juga mencakup di dalamnya ghalabatudz dhann. Ghalabatudz dhann itu dhann yang kuat, sangkaan yang kuat. Kama fi qaulihi ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minat. Jadi di sini tafsirnya adalah dhanantumuhunna. Jadi di sini
al-muallif menafsirkan al-ilm kadang juga masuk dalam kategorinya mencakup ghalabatul dhann. Maka seakan-akan dia menjelaskan. Alangkah baiknya kita memakai kata ma'rifah. Karena ma'rifah udah jelas semuanya. Dia mencakup dhanniyan atau yaqini. Tapi tidak apa-apa kita memakai kata ini juga. Tapi di antara yang paling enak adalah yang paling mudah dipahami. Tidak ada lagi namanya perbedaan-perbedaan di dalamnya. Ketika kita memakai kata ma'rifah. Karena ma'rifah mencakup almin atau yaqiniyan dan dhanniyan. Kemudian al-muradu bil ahkam syar'iyyah yaitu hukum-hukum syar'i, contohnya al-wujub, wan-nadab, wal-hurmatu, wal-karahah, wal-ibahah. Jadi semua hukum-hukum syar'i yang 5 itu masuk dalam kategori hukum syar'i. Maka tidak termasuk dalamnya al-ahkam al-aqliyah. Contohnya kal-wahid, nithful itsnain. Jadi satu itu setengahnya dari 2. Wal-hissiyah, jadi hukum yang dirasa, yang diindra. Contohnya kaunut salj baridan, misalnya es itu adalah dingin, itu adalah hukum al-hissiyah. Atau wal-adiyah, hukum adat misalnya, kanuzulil matar ba'da ar-ra'di wal barq. Biasanya kalau hujan itu terjadi setelah adanya kilat dan petir misalnya. Itu hukum adiyah. Jadi pembahasan kita yaitu pembahasan al-ahkam asy-syar'iyyah. Dan kita tambah tadi namanya al-amaliyah. Kenapa al-amaliyah? Karena pembahasan kita adalah hukum fikih, bukan hukum akidah. Jadi tambah di belakang al-syar'iyyah ini ada namanya al-amaliyah. Nah, nanti akan antum pelajari itu nanti di Lipia, Madinah atau yang lainnya pasti akan dijelaskan oleh dosennya al-ahkam al-amaliyah. Karena membedakan ilmu fikih ini dan ilmu usul dan ilmu akidah. Nah. Kemudian wal muradu billati tariquha al-ijtihad yaitu ikhraju ma la yasihhu fihi ijtihad. Nah. Dikeluarkanlah apa-apa yang tidak boleh di dalamnya ijtihad. Contohnya kama ma'rifati qaunis shalah wassiyam wajibain. Jadi min lawazim dari definisi ini kita tidak mengatakan salat itu wajib atau puasa itu wajib termasuk dalam bab fikih. Padahal iya. Nah, padahal salat wajib, puasa wajib adalah bab fikih. Makanya ini adalah min lawazim dari keharusan dari perkataan allati tariquha al-ijtihad. Kenapa? Karena ma'rifah mengetahui salat itu wajib, puasa itu wajib, zina itu haram, pencurian itu haram. Jadi nggak butuh namanya ijtihad. Udah jelas. Jadi wa li ma'rifati dzalika min ad-dini bid-dururah. Jadi kita lebih bagusnya kita ubah, kita hapus kata tariqah al-ijtihad ini karena mengapa? Karena fiqh juga mencakup bab salat, bab puasa, fikih juga mencakup itu. Terakhir ya kita ini kita baca, silakan kita masuk kepada tsaniyan. Silakan man yaqra. Astamir ya Ustaz. Nggak, yang lain mungkin yang ingin bergabung, kita ingin banyaknya peserta yang aktif. Semoga kelas ini hidup ya. Jazakumullah khairan. Anatat. Tafadhal. Man anta? Arif. Arif. Tafadhal ya Arif. Ainadat. Thaniyan. Sanian. Halaman 5. Orang belum punya bukunya, Tot. Ini di Belum layar. beli. Antum lihat di layar nih. Antum lihat di layar. Unzur ila asy-syasa. Nih, thaniyan. Ta'rifu bi'tibari kaunihi laqaban lihadzal fanni. Ya. Jadi kita sekarang kita masuk sekarang definisi dari ilmu usul fikih itu sendiri. Jadi ilmu usul fikih berupa nama dari sebuah ilmu. Nah, jadi kita masuk dalam kategori
arti atau penjelasan dari usul fikih itu langsung. Sebelumnya kita udah pahami usul itu apa, fikih itu apa. Sekarang kita masuk dalam kategori makna dari pelajaran atau ilmu usul fikih itu. Nah, silakan. Nah. Huwa ilmun yabhasu an ahwali adillatil fiqhi al-ijmaliyati wa taraqil istifadati wa turuqil wa turuqil istifadati minha wa halul mustafid. Nah. Wahalil mustafid. Nah. Jadi usul fikih adalah sebuah ilmu yang membahas yabahathu an ahwal adillatil fiqhi al-ijmaliyah. Jadi dia membahas keadaan atau dalil-dalil fikih yang secara global. Contohnya perintah ini adalah untuk wajib. Misalnya ini perintah untuk wajib, ini larangan untuk berupa pengharaman atau berupa makruh. Jadi dia sifatnya umum. Nah, dia misalnya al-amru lil wujub. Dia yang dia bahas bukan cuma dalil salat, bukan. Pokoknya semua global perintah secara umum itulah yang dibahas oleh usul fikih. Paham? Dia membahas satu perintah, misalnya al-amru. Dia bahas al-amru. Jadi al-amru ini bukan cuma di salat, bukan cuma di puasa, bukan cuma di zakat. Al-amru juga ada di beberapa yang lain. Maka yang dibahas oleh ilmu usul fikih yaitu adillah secara umum. Contohnya perintah, larangan, dan yang lainnya. Nah, berbeda dengan fikih. Kalau fikih dia pembahasannya lebih terperinci. Misalnya bab sholat ya sholat. Jadi misalnya hukum sholat ya hukum sholat. Nggak mungkin dipakai hukum sholat ke hukum zakat. Misalnya hukum takbiratul ihram, rukun min arkanis sholat. Ya berarti hukum fikih. Jadi dalilnya lebih terperinci, lebih terarah. Adapun usul fikih dia membahas al-adillatul ijmaliyah. Perintah, larangan, al-haqiqatu wal majaz. Contohnya lagi, al-mafhum, mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Contohnya lagi, misalnya al-mantuq atau al-ahkam taklifiyah. Itu masuknya dalam kategori bab usul fikih. Dan begitu pun wa turuqil istifadati minha. Jadi kita membahas bagaimana cara beristifadah darinya. Jadi bagaimana cara kita mengambil kesimpulan hukum daripada ilmu usul fikih tersebut, daripada dalil tersebut. Jadi ilmu usul fikih ini mengajarkan kepada kita cara bagaimana menelurkan hukum dari sebuah dalil. Contohnya, sebagaimana yang antum ketahui kan, al-aslu fil amri lil wujub. Alaysa kadzalik? Al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu pada awalnya adalah untuk al-wujub, untuk wajib. Tapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza halaltum fastadu." Apabila fa idza halaltum fastadu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat. Apabila kalian sudah halal, sudah bertahallul, maka berburulah. Apakah kita bisa membahas berburulah ini, perintah ini untuk wajib? Artinya, kalau enggak kita lakukan, kita berdosa? Tidak. Di sana ada sharifnya. Jadi, na'am al-aslu fil amri lil wujub. Benar. Asal dari sebuah perintah adalah untuk kewajiban. Ma lam yasrifuhu sarifun. Selama tidak ada sharif
hal-hal yang bisa mengubahnya dari makna wajib ke makna yang lainnya. Rupanya ada di sana. Al-amr ba'dal hadar rupanya bukan untuk kewajiban. Jadi kalau ada perintah, fa idza halaltum fastadu. Fastadu itu perintah. Fi'il amar. Bagi orang yang paham itu perintah, fi'il amar. Apakah fi'il amar ini? Fastadu. Apabila kalian sudah halal, maka berburulah. Apakah perintah ini untuk wajib? Tidak. Di sana ada dua penjelasannya. Kata para ulama yang pertama, al-amru ba'dal hadri yadullu 'alal ibahah. Jadi kalau ada perintah datang setelah larangan, setelah pengharaman, maka perintah ini berupa yadullu 'alal ibahah. Maka dia kembali kepada al-ibahah. Jadi nggak wajib seseorang apabila sudah bertahalul maka berburulah, enggak. Jadi apabila datang perintah setelah larangan, maka yadullu 'alal ibahah. Maka dia menunjukkan kepada al-ibahah. Itu yang pertama. Ulama yang lain mengatakan fihi tafsir. Ada perinciannya. Yaitu apabila perintah datang setelah larangan, maka perintah tersebut dikaji kembali, dilihat, dikembalikan kepada ya'udu ila ma qabla al-hadr. Dia lihat kembali sebelum pengharaman, pelarangan perintah ini, apakah dia wajib, sunnah, atau mubah. Makanya tatkala dikembalikan fastadu tadi, perintah berburu tadi, yaitu berburu awalnya dilarang ketika orang berihram. Berburu dilarang. Kemudian diperintahkan ketika sesudah ihram. Kita lihat perintah ini. Jadi perintah ini ya'udu ila ma qabla al-hadr. Kembali kepada hukum sebelum dia dilarang. Artinya berburu hukum asalnya adalah mubah. Boleh. Maka di sini al-amr ini yadullu 'alal ibahah. Begitulah ya akhwat dan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya belajar usul fikih. Dengan tersebut kita paham, oh rupanya benar. Rupanya harus paham juga, enggak semua perintah itu langsung plek untuk wajib, tok, enggak ada koma-koma. Tidak, ada beberapa perinciannya. Nah, kalau tidak ada sharif, benar. Yadullu 'alal wujub. Tapi kalau ada sharifnya, apa saja sharifnya, nanti insya Allah akan kita kaji pada bab yang mendalam. Contohnya lagi misalnya, An-Nabi SAW bersabda, La yashrabanna ahadukum qa'imah. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Ini larangan. Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal dari sebuah larangan, awalnya adalah at-tahrim. Untuk pengharaman. Tapi tidak mutlak. Ma lam yasrifuhu sarifun. Selama tidak ada sarif, tidak ada yang mengubahnya, yang menyelewengkannya dari makna pengharaman. Contohnya, datang hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW pernah tatkala beliau berumrah atau berhaji, beliau pernah didapati minum dalam keadaan berdiri. Subhanallah, tidak mungkin Nabi SAW minum dengan keadaan berdiri. Walaupun ada yang mengatakan, Ustaz, itu kan uzur. Apa uzurnya? Kalau ada uzur, pasti Nabi SAW disebutkan uzurnya. Ramai Ustaz, seramai apa ketika itu manusia? Mungkin bisa aja Nabi SAW duduk ketika itu. Ustaz, itu kan pas umroh, Ustaz. Berarti kalau pas umroh boleh gitu melakukan hal yang dilarang? Karena kita pahami minum berdiri adalah dilarang, diharamkan. Terus apakah boleh pas umroh atau haji minum berdiri atau melakukan sebuah yang dilarang? Tidak. Artinya, larangan Nabi SAW yang pertama tadi, la yashrabanna ahadukum qa'imah, untuk al-karahah, untuk makruh. Kenapa?
karena Nabi SAW pernah melakukannya. Jadi kalau ada larangan dan ada misalnya hal yang sebaliknya, misalnya Nabi SAW memerintahkan atau melakukan hal tersebut atau datang dari dari Allah Subhanahu Wa Taala dari kitabnya, maka larangan tersebut berubah menjadi alal karahah, yadullu alal karahah. Jadi apa itu karahah? Apa itu makruh? Jadi harus tentu pahami ya, berarti makruh nih, dibenci. Makruh di sini pahami dengan makruhnya ilmu usul fikih. Bukan dipahami dengan makruhnya ilmu bahasa Arab. Apa itu makruh? Ma yusabu ala tarikihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Apabila dilakukan, apabila ditinggalkan dapat pahala, tapi ketika dilakukan tidak berdosa. Dia lawannya lawan mandub, lawan sunnah. Jadi artinya tidak semua perintah itu mutlak berupa pewajiban. Ya, asalnya adalah berupa wajib, kecuali kalau ada beberapa hal yang merubahnya daripada makna wajib. Kalau ada berarti boleh berubah daripada makna wajib kepada ibahah atau sunnah. Begitupun larangan. Tidak semua larangan itu adalah mutlak. Misalnya itu semuanya pasti ya dulu ala tahrim lah. Tidak. Kadang kalau ada sharifnya bisa berubah maknanya atau maksudnya daripada pengharaman kepada makna al-makruh, yadullu alal karahah. Nah, begitulah di antara nikmatnya belajar ilmu ushul fikih. Ayyuhal ikhwan wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan atas perhatian antum, dan semoga apa yang kita sampaikan yang sedikit ini bisa kita pahami dan bisa kita serap. Semoga kita konsisten mempelajari ilmu ushul fikih ini dan kita memahaminya. Dan anak harap kepada antum dan antunna semuanya untuk memahami, memaknai, menjiwai sebuah ilmu, kita harus cinta dengan ilmu tersebut. Kita harus menyukainya dan kita harus benar-benar ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu tersebut. Kalau udah begitu, insya Allah, apapun kesusahannya, apapun kesulitannya, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Anda ingatkan kepada antum dan antunah, misalnya antum dan antunah ada waktu, atau bagi yang baru bergabung di grup, insya Allah, atau bagi peserta lama, insya Allah pada besok hari Kamis, kita akan mulai fikih mawaris, kita mulai dari awal kembali. Jadi fikih mawaris ada 2 hari. Yang pertama itu kelasnya kelas orang yang peserta lama. Yang kedua kelas bagi peserta baru. Peserta lama juga boleh bergabung. Misalnya dia kurang paham atau ingin memurajaah, tafadhal, tafadhalu wa tafadhalna, silakan bergabung pada esok hari pada kajian bab fikih mawaris, yang mana juga ayyuhal ikhwa wal akhwat, fikih mawaris ini merupakan ilmu yang sangat langka juga, seperti mana ilmu usul fikih. Tidak semua orang bisa menguasai fikih mawaris, tidak semua orang bisa menguasai ilmu usul fikih. Mungkin orang banyak berbicara tentang fikih, hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum ini, hukum itu, hukum makan dengan tangan kanan. Tapi nggak semua orang bisa berbicara tentang mawaris atau tentang usul fikih. Dan bagi kawan-kawan yang misalnya ingin berinteraksi atau berkomunikasi langsung, berhubung langsung dengan kitab, silakan nanti hubungi saudara atau Al-Ustadz Muhammad Rizki, karena beliau adalah yang mengurusi bagian kitab-kitab. Bagi kawan-kawan yang ingin membeli kitab, silakan hubungi beliau. Semoga apa yang kita pelajari sekarang bisa kita pahami dan berkah. Semoga apa yang antum pahami bisa antum manfaatkan di dalam memahami agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis atau mencatatkan pertemuan hari ini sebagai bentuk kebaikan dari antum, berupa kebaikan untuk antum. Semoga itu bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Afwan karena ada beberapa pemberitahuan tadi. Semoga antum konsisten dan ana juga konsisten. Syukran ala ihtimamikum wa ala ihtimamikunna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Semoga kita bertemu pada pertemuan yang berikutnya. Jazakumullah khairan.